Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nisotul Khairia dari kelas PBD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Menguatkan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Bangsa untuk Membangun Negeri Menuju Indonesia Maju yang Harmoni oleh Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Yang pertama, sekarang ini waktu yang digunakan dalam penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia ini mencapai 196,7 juta, di mana 145,4 juta merupakan generasi Z dan milenial minimal dengan waktu penggunaan rata-rata selama 8 jam per hari. Nah, kemudian jaringan internet yang terbuka ini juga diiringi dengan perkembangan berita-berita yang hoax atau bohong dengan menggunakan platform media. Nah, sekarang ini dinamakan suatu era di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Apalagi sekarang ini apalagi kata-kata tersebut itu diucapkan oleh public figure atau tokoh-tokoh utama yang mengedepankan ego, kemudian menyalahkan satu sama lain, kemudian lebih mengedepankan pendapat pribadi, kemudian akan pada akhirnya mudah sekali terjadi konflik sara. Nah, di Indonesia ini banyak sekali beragaman, yaitu keberagaman agama, bahasa, kemudian golongan yang sangat rentan terhadap perpecahan apabila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam berbicara untuk menghindari kalimat-kalimat yang mengandung sara. Kemudian, semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Mendirikan negara itu bukan untuk satu orang atau satu golongan, tapi untuk buat semuanya. Jadi bangsa ini milik bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Kemudian setelah itu, ancaman yang dihadapi saat ini lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Soekarno pada tahun 60-an pernah mengucapkan, perjuanganku itu lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian itu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kemudian sejarah telah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat pada saat menghadapi ancaman eksternal, yaitu para penjajah. Hal ini karena secara alami bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa, yang dimana nilai-nilai dasar itu digunakan oleh bangsa Indonesia ketika melawan penjajah bersama, musuh bersama. Kemudian nilai-nilai bangsa Indonesia itu ada menghormati perbedaan, mendahulukan kepentingan umum, rela berkorban, pandang menyerah, gotong royong, optimisme, dan nasionalisme. Kemudian peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju Indonesia yang harmoni. Yang pertama yaitu agen perubahan. Agen perubahan itu mahasiswa itu mendorong masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu penjaga nilai. Penjaga nilai ini mahasiswa itu harus menjaga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, penerus bangsa. Penerus bangsa itu, keutuhan bangsa Indonesia itu ada di tangan mahasiswa. Mahasiswa mau apa tidak untuk tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang kesatuan dan persatuan yang ada di nilai Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu pengontrol sosial. Pengontrol sosial itu mahasiswa itu memiliki kontrol sosial terhadap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.